Halo guys, welcome back to Bandung hari ini. Bahari, apa kabar semuanya? Pak Api, apa kabar? Baik, Amanda. Yes, kita ketemu lagi pastinya masih bareng Mutia Amanda dan Papi Uyung. Papi Uyung. Yeay, Papi kemarin udah janji loh Apaan? mau ngasih wejangan. Jangan. Emang ini dukun. Iya, baru dimulai udah langsung diminta wejangan ya. Ya, karena tema kita hari ini akan sangat menarik sekali ya, teman-teman warga Bandung sekalian dan mungkin warga non-Bandung juga. Kita bakal bahas tentang industri kreatif Yes. di kota Kembang ini, kota Bandung ini. Yeah. But what do you think, Papi, tentang industri kreatif kita? Jadi how to scale up Yes. your industry gitu kan. Yes, Nah. of course. Jadi kita akan bahas beberapa bisnis yang terkait di industri kreatif, Man. Betul, Papi. Misalnya, Apa aja nih? mungkin kalau di Bandung, kita ngomong Bandung banget ya. Mm-mm. Satu fashion, Fashion, of course. kedua F&B, Mm-mm. ketiga digital business, Oke, digital business. keempat ya yang lebih terkait ke industri kreatifnya sendiri. Kreatifnya sendiri. Kebetulan aku sendiri nih ya, emang bergeraknya di industri kreatif. Pasti. Aku- Siapa yang nggak kenal Amanda? Ada lah yang gak kenal. Aku kan emang senang bikin konten gitu ya, Ya. Pi ya. Terus apalagi ya, aku juga suka sih sama produk-produk yang emang dibuat dari orang-orang Bandung, Ya. local brand gitu. Kayak tas yang aku pakai itu juga buatan orang Bandung. Ya. Dan ternyata nggak kalah ketika bersaing dengan brand luar, Pi. Itu yang kerennya sih dari Ya. orang-orang kita ya. Bahkan ada gini loh, kemarin ada isu apa sih? Bukan isu sih, yang ngeviralin. Mm-mm. Kalau misalnya 5 produk Indonesia itu Mm-mm. bisa nyamain dengan 5 brand besar di dunia. Salah Nah. satunya apa, Pi, kira-kira? Salah satunya malah yang brand-brand yang nggak pernah kita tahu itu Dari apa sini, sih gitu ya. kelasnya. Tapi di luar negeri dia Kenceng banget. kenceng banget. Waduh. Mungkin itu mantap karena sih. impact dari ini juga, Man. Impact Hmm. dari online. Iya, Impact dari benar online. banget. Dulu Papi punya bisnis ya, Mm-mm. namanya Action Park. Apa tuh, Pi? Jadi di mana itu tempat jadi lokal distro banget, Hmm. local clothing, Wah. itu 350 brand, Man. Waduh. Yang bisnis di tempat kita. Heeh. Dan nggak hanya bisnis fashion aja, Nggak tapi cuma juga ada extreme sport, Wow, ada musik. musik juga. Jadi kita punya musik room juga, Heeh. di mana semua anak-anak band di Kota Bandung itu dikurasi sama Papi, dan musik room ini. kita, sama Oke. musik room kita. Wow. Nah, terus juga di extreme sport Mhm. itu anak-anak ekstrim Bandung kayak skateboard, BMX, Skateboard. Oke, itu oke. pada ngumpulnya di kita juga. Oh my god, keren banget, Pi. Dan Terus, ngerinya apa coba? apa? Surf industry yang segitu gedenya Mhm. merapat ke kita. Wow. Berapa tuh Terus gitu? Papi kenapa nggak lanjut lagi? Gini, dulu ceritanya mungkin ya, itu kan emang momennya itu local brand tuh lagi Lagi kencang-kencangnya. kencang-kencangnya ya. Dan kita buka nggak hanya di satu kota dulu. Oke. Kita buka di Bandung, di Bogor, di Jakarta, Ternyata di udah Jogja, banyak cabang ya, Surabaya, bahkan di Denpasar juga. Mantep banget. Sayang Ipi, Dan lanjut lagi lah. tahu nggak, Man? Dulu itu tempat ya, Mm-mm. tempat ngumpulnya emang anak-anak yang lebih ke industri kreatif. Mm-mm. Anak-anak skenanya Anak-anak juga. perskenaannya ya. Perskenaannya Mm-mm. pada ngumpul di situ juga. Oke. Jadi nggak hanya anak-anak yang di musik, Ah-ah. juga di extreme sport, tapi Iya. juga ada anak-anak yang emang di desain, Oke. anak-anak clothing, Menyeluruh anak-anak fashion. banget isinya ya. Waduh, rame banget bro. Wah, dan sayang banget sih ketika sekarang aku udah nggak mendengar nama itu. Dulu itu momennya 2007 sampai 2012 deh. Itu Mungkin nggak kencengnya. sih dibangkitkan lagi, Peh? Kayaknya bisa deh. Bisa ya? Kayaknya bisa. Sekarang- Tapi dengan apa? Dengan kemasan yang baru. dengan kemasan baru. Nah, iya. makanya di momen ini di acara Bandung hari ini ya. Episode 3, guys. Habis itu gue. Nah, kita akan berpikir Ya. gimana sih caranya anak-anak muda Bandung kembali dengan dengan motivasi yang oke. Mumpung masih awal tahun, Yes. kita coba untuk ngepacu lah, Ya. ngepecut mereka. Supaya berkreatif lagi Ya. gitu ya. Dan emang ternyata tahun 2024 ini ya, Pi ya, kalau dari segi yang ya, Apaan sih? segi-segi Tarot. bukan tarot juga sih, apa ya? Jadi 2024 ini tuh dibilang tahun kreatif gitu. Ya, betul. Ya, nggak tahu Betul. kenapa nih ya, terlepas dari tarot dan lain-lain lah ya. Jadi Ya. tahun 2024 ini
chance-nya sangat besar sekali buat kita bikin karya, buat kita bikin apapun itulah ya. Episode kemarin kan saya udah sempet sounding dikit-dikit ya. Gimana pemerintah Korea bikin si industri kreatifnya itu jadi sebagai wadah juga buat ngepromosiin negaranya. Itu tuh PR buat kita nih ya. Betul, kayak misalnya kita penasaran nih ingin ke Seoul misalnya. Ada di di belahan-belahannya Seoul itu ada satu kehidupan yang kayak gini loh, gitu ya. Yang di gang tapi enak banget buat ngopi apa segala macam. Itu kan gara-gara industri kreatif yang dikombinasiin dengan drama mereka dan promo mereka juga gitu kan. Betul sekali. Jadi orang kalau ke Korea tuh, ini kan yang di film itu. Nah, ini kan yang gitu maksudnya. Lah, itu bajunya yang dipakai sama si Eta gitu kan. Si Eta ya. Sampai potongan rambut. Oh, betul. Iya kan? Jadi trennya ikut ya. Semua ikut. Wisatanya ikut. Itulah kekuatan industri kreatif. Betul sekali. Makanya saya ingin anak-anak muda Bandung yang punya talent yang punya talent satu-satu ya, misalnya ada yang misalnya di clothing, di fashion, atau misalnya di F&B, atau di coffee, atau misalnya di hairstyle, atau misalnya di barber atau apa. Yuk fokus benar-benar kita jadiin si bisnis mereka itu jadi satu kumpulan bisnis yang besar yang bisa ngegedein Kota Bandung gitu, Bar. Aku setuju banget loh sama idenya Papih nih ya. Dan benar tadi kata Papih, sekarang 2024 nih ya baru mulai. Dan memang tahun itu tuh tahun-tahunnya kita emang harus berkreatif. Tahun naga, Pi. Tahun naga, Pi. Nih ya. Kalau menurut aku ya itu kenceng gitu. Harus kenceng banget. Iya. Satu-satu, Ban. Kita kupas, Tan. Kita bedah satu persatu ya. Misalnya kita apa dulu nih? Bisnis. Aku lebih ke clothing dan ini. Fashion. Oke. Karena aku pun pakai brand-brand dari Bandung. Termasuk salah satu brand punya temanku namanya Neon. Ini aku bilang aja ya. Itu tas, Pi. Tasnya tuh nggak kalah dari tas Kipling, Papi tahu mungkin. Brandnya Kipling yang brand luar itu. Dan itu memang yang beli tuh nggak cuma orang sini, tapi emang orang luar juga banyak yang beli. Dan sekarang lokal brand itu tahu nggak, Man? High quality. Iya. Dia detail banget. Desainnya detail, terus jahitannya juga mereka pikirin. Betul banget. QC yang penting ya. Quality controlnya betul-betul mereka pikirin juga. Jadi kita sebenarnya nggak usah malu untuk beli brand lokal sih. Dan sebenarnya dulu waktu di tahun kita itu yang 2007 sampai 2012 itu kita betul-betul nge-campaign local pride. Jadi bangga banget lu pakai baju brand lokal atau misalnya. Nah, sekarang ada masalah nih. Masalahnya ada bisnis juga yang namanya thrift. Iya, thrift. Thrift itu maksain ingin punya brand. Dit yang walaupun second tapi ya kan. Sebenarnya nggak salah-salah juga sih. Keren. Cuman kita harus bisa itu si bisnis itu kita harus bisa dijadiin saingan sama si lokal ini. Jadi jangan aduh ayeuna mah da keur usumna thrift. Jadi orang semua bisa siga baheula deui pi. Teu oge kan, gitu. Nah, makanya saya ingin anak-anak yang bisnisnya fokus di brand lokal, ayo udah sok kencengin lagi dengan kreasi-kreasi kalian, desain-desain terbaru. Sekarang kalian ngeposting apa aja bisa, kalian bisa collab sama teman-teman artis Bandung juga. Jadi jangan sampai semangat kalian jadi runtuh gitu. Iya. Gitu. Dan memang kemarin juga di akhir tahun ya Pi, ada satu event gitu ya Pi ya. Jadi di situ tuh khusus untuk lokal brand itu buka booth. Namanya Pasar Rame-Rame. Itu bagus banget dan pas aku mampir ke sana emang semua brand dari Bandung. Bagus-bagus dan laku banget Pi. Jujur itu dari luar kota datang, aku sendiri ke sana. Aku sebagai KOL ya Pi waktu itu ya memang untuk mempromosikan si pasar tersebut gitu. Cuman emang ketika aku masuk ke situ, aku lihat baju-baju kayak batik-batik yang udah dimodif gitu loh Pi. Terus tas-tas, skincare, buatan Bandung. Ada skincare juga? Ada, Pi. Ada macam-macam banget di sana. Makanya aku kayak, wah bangga nih. Kita tuh nggak perlu beli brand-brand yang emang dari luar atau merek-merek luar. Kita sendiri ternyata sudah punya. Man, dulu sempet rame ya. Apa, Pi? Walaupun sekarang ada sayup-sayup. Dulu tuh kita punya Kickfest. Aku tahu. Ya, kita punya Trendmark ya. Terus kita juga punya ada lagi yang zaman dulu banget
Festival Pasar Seni Dago. Oke, itu aku belum tahu sih. Waduh. Gimana tuh? Mana dulu masih ini kali ya, masih SD atau apa? Mungkin ya, Pi ya. Ya. Itu jadi setiap tahun dulu di Jalan Dago itu ditutup kan. Oke. Anak-anak kreatif Bandung semua numplek di situ. Oh, kayak apa ya? Kayak Pasar setiap seni. weekend gitu kan ya? Pasar seni kreatif Oke. ITB yang Oh, ngadain anak-anak ITB, cuman akhirnya dijadiin sebagai kayak pasar seni Dago gitu lah. Nah itu awalnya Menarik banget tuh. bendera kota kreatif Bandung tuh dilihat di situ. Dilihat dari situ. Nah, kembali lagi tadi kan yang episode kemarin saya bilang. Ya. Ini harus ada kolaborasi antara pemerintah Betul. dengan ya pelaku industri kreatif. Jadi pemerintah juga harus nge-backup, menunjang. Lagian kan Bandung tuh bukan kota industri yang lebih ke manufaktur kan, tapi lebih ke kreatif. Makanya itunya yang harus diinin. Selain nambahin devisa, nambahin juga itu yang namanya branding si kotanya sendiri gitu. Branding si kotanya sendiri itu aku setuju banget sih sama Papi kalau tentang itu. Oke. Dan mungkin kalau dari sisi lainnya, kalau aku sih lihat juga, aku kan sebagai konten kreator ya, aku membutuhkan spot-spot sih sebenarnya di kota Bandung itu sendiri untuk kita bisa berkarya. Kayak misalnya Papi tahu BCH pasti dong. Bandung Creative Hub. Nah di situ sebenarnya itu udah menyeluruh banget, kita bisa ikut konten, bisa ikut recording dengan kualitas rekaman yang emang udah bagus. Kok cuman satu? Kebetulan saya ikut terlibat ngebangun gedung itu. Oh, Papi. Ikut terlibat. Wah, dulu saya waktu itu ngebangun di situ, masuk ke ngurusin interiornya kalau nggak salah. Waduh, itu unik bangunan itu. Sayangnya Man. Kenapa? Ya, ini kita sentil lagi nih pemerintah Kota Bandung ya. Sayangnya apa coba? Sayangnya ya itu apa yang sudah dibangun tidak dimudahkan. Si anak-anak kreatifnya tuh nggak dimudahkan untuk bisa pakai tempat itu. Padahal itu kan tempat dianggarin emang untuk dibangun untuk anak-anak kreatif. Iya bener banget sih. Jadi terlalu berbelat-belit. Sebenarnya cukup mudah sih kalau misalnya kita mau pakai. Aku sih dulu cuman cukup daftar aja sih. Kayak kamu ngisi, kamu mau pakai studio tanggal berapa, jam berapa, itu kita tinggal ngisi sebenarnya. Jadi that simple sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini aku juga jarang kesana, jadi udah nggak tahu nih. Iya dulu sempet gitu sih, sempet begitu mudahnya ya. Begitu mudahnya. Nah, cuma kan anak-anak kreatif tuh perlu tahu karakter anak kreatif. Gimana? Anak kreatif itu cenderung pundungan. Kenapa, Pi? Karena dia ingin. Aku nggak pundungan, Pi. Aku kreatif. Kita ada kreatif banget kan? Pasti pundungan tuh. Nah, gimana cikan pundungan teh? Kenapa ya? Kita ingin sesuatunya fast moving. Benar nggak? Kita misalnya ingin dimudahkan segalanya. Lagian kan juga yang tadi Papi bilang, kalau misalnya kita tinggal di kota kreatif gitu. Yang emang si pemerintahnya juga harus ngemudahin, bahkan ngegampangin, bahkan ngemodalin harusnya. Menyupport ya. Menyupport banget gitu. Memberikan dukungan kepada para pelaku kreatif. Itu aku setuju sih, pengennya gitu. Next kita ngobrolin yang F&B. F&B. F&B di Bandung itu udah ribuan sekarang. Betul sekali. Yang namanya bisnis F&B yang dari yang kecil sampai yang gede. Nah, sebenarnya anak-anak Bandung tuh bisa jago banget ngeviralin tempat itu. Sama memviralkan ya. Man, kalau kamu pergi ke Cihapit itu gang-gang sempit aja bisa viral. Wow. Bisa rame. Bahkan ada satu pasar di Cihapit yang di dalamnya tuh jadi emang jadi best kuliner loh. Dan kuliner itu nggak abal-abal gitu, emang dibikin keren gitu. Ya emang enak dan keren ya. Terus ada lagi street food yang ada di Lengkong Kecil ya. Nah, ada Lengkong Kecil itu mungkin ada ratusan brand yang dagang di sana dan semua anak-anak muda lokal banget. Yang ngebuat itu dan sekarang rame banget. Iya. Mulai tuh mau diganggu-ganggu sama pemerintah. Padahal ini awalnya dari anak-anak muda ya. Iya, maksudnya bergerak ya. Please deh, ini kan. Please deh guys. Kalian jangan mau nge-brandingin Bandung sebagai kota kreatif. Kalau kalian sendiri pemerintah tidak mendukung pergerakan itu semua. Betul. Saya mah takutnya gini, Man. Gimana, Pi? Anak-anak Bandung tuh pundung dan mereka kabur ke kota lain. Jangan dong. Seperti gini deh. Sekarang di Jogja, kalau kamu lihat banyak tempat ngopi yang keren-keren banget, ya. Yang itu didukung oleh pemerintah sana. Wow.
Bahkan dikasih tempat. Dikasih tempatnya langsung ya. Free. Berbeda dengan di sini berarti ya. Harus, makanya harus pemerintah Kota Bandung harus berpikir. Iya, harus lebih aware sih. Harus lebih aware. Kita jangan takut, Man. Kita harus berani ngomong. Benar. Nah, lewat Bahari ini sih harusnya sih kita bisa menyuarakan hal ini ya. Karena ini buat kepentingan banyak loh. Iya. Terus sama emang apa ya, makanan Bandung tuh enak-enak semua. Ya. Jujur ya, jadi basicnya aja tuh udah enak nih. Kayak misalnya ada apa ya, kayak cimol, cilok, seblaknya Rafael. Itu tuh kayak tinggal di Betul Batagor SD itu ya. Tahu lah tuh. Yang bikin diare. Isi ya inilah ya. Cuman emang perlu diperhatikan guys kalau kita jajan ya jangan sembarangan banget sih ya teman-teman. Aku tahu kalau makanan Bandung tuh enak-enak tapi ya juga pilih-pilih tempatnya. Dan makanan Bandung itu bikin orang ingin balik lagi. Ingin balik lagi. Jujur sih. Suka banget sama makanan dari Bandung itu sendiri. Bangga. Mama apa favorite foodnya? Aku tanya dulu. Apa ya? Tapi dari Bandung ya favorite foodnya. Kue balok sih. Nah, kue balok. Kue balok itu bikin nemenin malam-malam. Aku mah inget kalau lari pagi ya, kan balik teh suka beli kue balok bening yang di jalan apa teh yang dekat Lomi Citarum gini. Oh iya. Nah, di situ ada tukang kue balok guys, enak. Tapi itu mah ngantri-ngantri ya? Iya. Ngantri banget, tapi emang enak kue balok. Kue pancong aku maksudnya. Kue pancong. Enak guys. Iya. Oke, ya F&B banyak lah yang bisa kita bedah ya. Banyak banget. Makanya sayang banget kalau ini nggak di-maintain sama pemerintahnya sendiri gitu. Please dong pemerintah. Oke. Apa lagi next? Terus ada lagi bisnis yang emang seksi banget. Namanya digital kreatif. Ya kayak kita lakukan ini juga digital kreatif sih. That's right, yeah. Nah, itu bisa fast banget pergerakannya. Karena sekarang lagi eranya, Pi. Ya. Kalau kita bisnis di F&B mungkin ada proses kan. Prosesnya tester makanan dulu, cari tempat, terus mempromosikan si makanan itu, terus harus ngeviralin dulu. Itu ada proses waktu. Ada strategi juga. Tapi kalau di digital kreatif itu gila loh. Gimana? Misalnya kita bikin satu konten atau satu bisnis yang dikemas di digital. Iya. Itu bisa dalam waktu hitungan hari aja bisa besar. Iya, benar, Pak. Itu tuh sebenarnya juga susah-susah gampang kalau menurut aku pribadi ya, sebagai content creator gitu. Kadang kita bikin tapi ternyata nggak terlalu kenceng nih. Mungkin ada yang salah. Strateginya. Tapi ketika lagi bikin dan ini kok bisa viral banget nih. Nah itu. Dan anehnya apa coba? Mungkin memilihkan oge menurutnya. Memilihkan oge sih. Ada yang nggak sengaja bikin sesuatu, konten sesuatu jadi bisa viral. Iya. Ada yang benar-benar fokus dengan segala teknologi serius banget gitu. Dan serius banget, tapi juga masih sosok aja. Gitu. Nah, kita sebagai pebisnis digital kreatif, emang harus benar-benar cari nih. Memikirkan ininya ya. Apa sih yang langkahnya biar step-stepnya seperti apa gitu kan. Tapi itu peluang banget, Man. Benar, Pi. Itu lu bisa dapet duit cepet, itu peluang banget. Karena udah nggak zamannya sekarang 9 to 5 ya. Kalau misalkan teman-teman zaman dulu mungkin orang tua zaman dulu gitu ya, mama papa aku misalnya, taunya kerja tuh kantor gitu kan, yang dari jam 8 sampai jam 5. Tapi sekarang tuh udah beda teman-teman. Kita tuh bisa bisa berkreatif ria gitu dan malah menghasilkan dari situ aja. Gitu. Itu sih sekarang yang harus dikencangin sama kita ya, Pi ya. Oke. Next ya. Tadi apa? F&B udah. Clothing udah. Digital udah. Yes, Film. Bandung itu tempat enak banget buat syuting. Ini kayak gini aja nih. Kita ngobrol teman-teman yang ngopi aja santai, nggak keganggu. Nggak keganggu kan? Nggak kan? Ya. Tapi kita bisa apa sih? Bisa kita mengejakan kan? Bisa tetap syuting. Betul. Hujan, ya kan? Syahdu banget. Nah, ini nggak akan ada di kota-kota lain. Iya, Pi, bener banget. Ditambah satu lagi yang mendukung cuaca Bandung. Nah, Bandung tuh cuacanya tuh belum perlu pakai AC menurutku. Ya, jadi udah enak gitu. Ya, karena down to 25. Down to 25 degree. Jadi kalau di Europe mah mungkin di autumn lah. Musim gugur lah. Ya, kayak gitu-gitu. Oke, benar sih, setuju. Nah, itu paling bagus banget di kamera. Makanya kenapa film-film yang oke lah ya, kayak yang Bandung banget tadi kita cerita. Kayak Dilan. Terus apa lagi tadi teh? Macem-macem sih kalau film. Apa sih yang lagi launching teh, Hen?
Acika. Nah itu juga kan syutingnya full semua di Bandung. Semua di Bandung. Itu keren banget. Benar banget. Jadi ya itu yang tadi strateginya si pemerintah Korea teh. Iya. Kita jadiin sok ini jadi panduan gitu. Nge-highlight apa ya, sudut-sudut kota Bandung yang Betul. memang indah kayak gitu, guys. Betul. Bahkan dari film-film horor loh, Pi. Nah. Yang zaman-zaman dulu kayak Bangku Kosong. Itu zaman-zaman aku SD ya, Pi ya. Terus apa sih yang mainnya Nirina Zubir? Pokoknya dulu ada film horor yang dia nge-highlight keramaian Bandung, dan itu menurut aku Bandung keren banget loh. Padahal aku masih SD waktu nonton. Ada lagi yang lebih keren sih. Apa? Jadi gini. Nafsu kianya. Langsung. Ada di TikTok ya. Dia cuma nyeritain apa sih? Dia belajar di satu clothing. Iya. Ya, belajar di satu clothing, tapi dia ceritain tuh step-stepnya di TikTok. Apa sih ada partnya ini kan? Dia ceritain waktu itu dia beli baju, dia beli baju, taunya baju itu teh ya ada ceritanya lah, yang emang horor banget gitu kan. Nah, malah jadi horor itu ya. Jadi horor, tapi kan keren ya. Tapi dia nyeritain gitu tentang waktu dia jalan kan, dia anak Jakarta sih, anak Jakarta ke Bandung, dia nginep di hotel ini, dia cerita di hotel ini tentang ini, terus dia pergi ke toko thriftnya teh tahunya teh baju, terus dia beli jaket, tahunya jaketnya bekas apa gitu. Sampai akhirnya ke bawah ke Jakarta. Wah, ceritanya keren. Wih, hebat. Nah, itu kan sesuatu yang dikemas loh. Kreatif iya, gitu kan. Kreatif itu. Tapi viewersnya gila. Jutaan loh itu. Jutaan. Wah, itu Dan mungkin next-nya bisa jadi film. Iya, benar. Ya kan? Cuman start dari situ doang. Hanya start dari itu aja. Nah, itu Bandung. Banget. Itu Bandung. Itu Bandung punya ya. Luar biasa loh teman-teman penonton. Mungkin ada yang juga punya pengalaman yang unik-unik kayak gitu, juga boleh komen-komen ya. Atau kita juga tuh, petir. Tapi nggak apa-apa. Syuting tetap berjalan. Iya dong, of course. Kalau kalian dengar itu Bandung banget, itu Bandung banget. Ini Bandung banget, guys. By the way, ada yang nyapa Papih nih. Apa tuh? Kata Don Bagas. Assalamualaikum, Papih Damang, ayo ngopi lagi, Pi. Oke. Disuruh ngopi lagi. Ngopi lagi teh, akhirnya ujung-ujungnya ya ngobrol. Ngobrol ya. Oke, dan by the way kita juga sekarang lagi ada di salah satu tempat kopi di Bandung. Dan menurut aku ini tempatnya juga bagus banget, yaitu LSD Coffee, Pi. Dan banyak spotnya. Ini salah satu spotnya juga cantik banget loh, guys. Banyak spotnya. Kita udah 2 kali ya. Ini di sini. Syuting di sini dan spotnya banyak banget. Spotnya banyak banget, tehnya enak, kopinya enak nggak, Pi? Coba kita minum dulu, Pi. Ini cappuccino ya? Tehnya tuh wangi gitu loh teman-teman, enak banget. Aku kan sebagai penyuka teh gitu ya. Aku penyuka kopi. Oke, kita berbeda, Pi. Kita anaknya kopi banget. Aku anaknya teh banget. Asik ya. Tapi aku seneng nih ya, Pi. Soalnya di Bandung banyak juga yang buka toko-toko teh. Jual kayak bubuk-bubuk teh, bunga-bunga. Itu tuh ada di mana sih? Pasar yang baru itu loh. Di Kosambi. Apa sih namanya? Dekat Baranang Siang. Ya, pokoknya di situ udah nyumput banget. Terus ternyata dia tehnya komplit banget. Wih, langsung itu aku bahagia banget, Pi. Kalau di Europe ya mana? Di Paris ya. Di Paris itu ada satu tempat ya, yang dia dagangnya cuman teh dan hanya di pagi atau di sore doang. Langsung minum di situ, dibikinin gitu. Iya. Jadi breakfast with tea, atau misalnya nyore lah ya istilahnya, nyore with tea gitu. Itu doang. Tapi gila, orang bisa ngantri loh. Mungkin enak banget nih racikannya. Ya mungkin ya itu kembali lagi ya, sesuatu yang difokusin. Nih teman-teman semua ya. Nah, anak-anak muda dengerin nih. Sesuatu yang kita fokus dalam melakukan satu bisnis, fokus dan nggak kemana-mana, tapi dikembangkan si bisnisnya, itu bisa jadi sesuatu yang bakal gede. Setuju banget sama Papi. Ya. Fokus, jangan kemana-mana guys. Ulah luar leor ya. Ya, akhirnya misalnya orang ke bisnis fashion. Taunya ada F&B. Taunya sebelahnya ada yang dagang cireng. Yang dagang cireng. Ulah guys. Jadi intinya fokus tuh penting. Ya. Dan ketika kita udah mulai hilang fokus, kita harus balik ke ke visi misi di awal sih. Lu pengen jadi apa gitu. Baru emang harus fokusin ke bidang tersebut. Nah, Amanda ya. Ya, aku. Amanda konten kreator. Iya, Pi. Ya kan? Fokus di sana, Man. Iya, Pi. Ya, jangan jadi ingin pemain badminton. Alah, ulah tuh bisa main lagi dah. Bisa lah gitu. Iya. Kalau Papi sendiri
gimana sih awal mulanya kok Papi tertarik banget sih di dunia kayak konten kreator, digital kreator kayak gini kan Papi sebenarnya bukan orang kreatif ya? Ya. Jatuhnya gitu Jadi kan. emang nggak kreatif, tapi kita tuh yang memanage, nge-build, nge-develop si industri kreatifnya sendiri. Jadi apa nih yang sekarang lagi hype nih? Iya. Ya kan? Digital business, F&B. Kemarin yang dulu itu apa? Clothing dan dan distro misalnya. Iya. Nah, itu emang momennya. Jadi enaknya di industri kreatif mana? Ya. Misalnya sekarang lagi hype apa? Nah, itu kita bisa up. Dan kita bisa terlibat di dalam itu gitu. Bisa terlibat di dalam situ ya. Itu memang ininya Papi ya. Jadi Papi emang punya sense ke situ lah gitu ya. Karena nggak semua orang loh, Pi. Ya maksudnya gini, kita kan emang lama ya bermain di bisnis ini. Ya. Ya kita inginnya sih gini, inginnya ya Papi mah sharing aja gitu sama teman-teman yang mungkin nanti yang pendengar atau yang nonton YouTube kita, Spotify kita, Live IG kita punya keinginan nih untuk berbisnis, gitu ya. Memulai atau segala macam, boleh komen di kita. Benar, atau misalnya ngobrol juga sama kita juga bisa ya. Pasti dong, nanti mungkin kalau ada yang punya masukan-masukan, bukan masukan juga sih, kayak mungkin pendapat, nanti kita bahas di next episode, bener nggak? Yes. Betul sekali. Karena atau kalau perlu kita undang. Boleh banget, nanti ada bintang tamu ya. Plus dia bawa produknya atau segala macam. Boleh, aku setuju banget. Bener nggak sih? Bener, aku suka banget tuh kayak gitu. Oke, Pi, mungkin terakhir nih ya sebelum kita udahan podcast kali ini, tips-tips dari Papi buat yang baru mau mulai industri kreatif. Ya. Anak-anak yang misalkan baru lulus SMA, aku kayaknya mau di dunia kreatif aja deh, atau misalkan mau berbisnis. What's your pertanyaan tips? yang keren banget. Gimana, nah, ini ya. Ini untung banget nih anak-anak zaman sekarang sebenarnya sih. Iya. Ya kan? Kalau dulu mah kan kita susah ya, ingin membuat sesuatu atau mendapatkan sesuatu lo harus kuliah. Kalau sekarang nggak perlu. Dimudahkan sekarang. Dimudahin. Yes. Jadi untuk anak-anak yang lulus SMA, lulus SMK, mindsetnya udah jangan berpikir lo harus kuliah. Oke. Ya. Tapi pikirinnya gini, kamu bisa mengembangkan talent kamu untuk bisa fokus di sana. Talent kamu. Ya. Papi punya klub loh, BDG Esport. Ya. Kayaknya tahu nih. Itu playersnya anak-anak lulusan SMA. Oh ya, serius. Dan tahu nggak Man? Ya mereka sudah mulai dapat duit nih. Mereka baru 1 bulan, 1 atau 2 bulan. Mereka si tim ini udah ikut turnamen segala macam. Dan yang alhamdulillahnya mereka selalu dapat ya hadiah dari turnamen itu. Keren banget. Sebentar lagi mungkin juga ada sponsorship yang bakal. Amin, Pi. Ya kan? Nah itu tadi teman-teman. Itu peluang, Man. Itu peluang, bener banget. Itu tadi ya guys. Jadi kalian harus benar-benar ngembangin talent kalian dan mungkin yakin dan fokus. Itu kalau tadi kata Papi Uyung dan aku setuju banget guys. Dan 2024 kalian semangat ya. Harus. Yuk buat para anak muda, ayo kita majuin industri kreatif kota Bandung, kota kita sendiri guys. Dan kota ini bakal besar dari kalian. Dari kalian semua, dari kita semua lah ya teman-teman ya. Oke Papi, hari ini kita seru banget ngobrolnya dan pastinya next episode kita bakal bahas apa lagi nih Pi? Next episode kita bahas masalah yang lebih detail. Detail lagi ya? Yang lebih detail. Misalnya yang tadi industri kreatif, kita fokusin nih ke bidang apa. Misalnya yang tadi fashion, F&B, industri kreatifnya atau digital bisnisnya. Betul sekali. Buat yang penasaran, jangan sampai ketinggalan episode berikutnya di Bahari guys. Oke, dan jangan lupa, apalagi Pi? Live IG-nya, dipantengin. YouTube-nya sama Spotify-nya. Spotify-nya juga ya. Didengerin ya guys. Oke, bye-bye.